Tanpa bermaksud untuk mengecilkan pemain-pemain yang lain, Tom Haye adalah sosok penting di tim nasional Indonesia. Kabar gembira untuk tim nasional Indonesia datang dari The Professor, Tom Haye, pemain tengah kita, andalan kita yang sudah terbukti moncer saat pertandingan melawan Vietnam dan berhasil ikut berkontribusi membuat assist sehingga tim nasional Indonesia menang 3-0. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan pemain-pemain yang lain, Tom Haye adalah sosok penting di tim nasional Indonesia. Dan kalau kita bisa lihat lebih dalam Tom Haye, maka kita bisa lihat dari data. Oke, berkaitan dengan data, jika ada orang yang mengatakan bahwa data statistik itu tidak penting, maka itu sebuah pernyataan yang menurut saya kurang tepat. Karena dimanapun, dalam aktivitas apapun, di segi manapun, data menjadi sangat penting. Terlepas dari yang diambil adalah data relevan atau tidak, itu persoalan lain sehingga keputusannya menjadi tidak akurat. Akan tetapi jangan disalahkan datanya. Jadi data di dalam sepak bola itu sangat penting, utamanya bagi pelatih sebagai pengambil keputusan, memutuskan apakah pemain ini layak bertanding, layak dipanggil, atau layak ditarik dalam sebuah pertandingan. Jelas itu semua menggunakan based on data. Jadi sekali lagi, data menurut saya sangat penting di dalam mendukung upayanya menciptakan sebuah tim yang keren dan kompetitif. Berkaitan dengan data di dalam sepak bola, secara mudahnya saya membagi dua data. Satu data kualitatif di mana itu berisi video rekaman, ya, eye test atau pandangan mata selama kita melihat pertandingan, jalannya pertandingan. Akan tetapi ada satu data lagi yang dinamakan dengan data statistik. Data statistik sendiri itu dibagi beberapa level. Level primer atau yang menjadi data utama rujukan bagi semua stakeholder sepak bola tentu saja berkaitan dengan assist, gol, terus kemudian clean sheet, ya, assist, gol untuk penyerangan, clean sheet jelas untuk lini pertahanan. Terus kemudian data sekunder atau data yang di bawah itu, data turunannya itu bisa jadi akurasi passing, terus kemudian lama menit bermain, terus kemudian ada chance created atau umpan yang berpotensi untuk menciptakan gol akan tetapi tidak terjadi gol, dan masih banyak lagi data yang lain. Jadi menurut saya data menjadi sangat penting di sini. Nah, berkaitan dengan data dari seorang Tom Haye selama bermain di Heerenveen pada kompetisi musim ini, menurut saya catatannya lumayan mentereng. Jadi kalau hari ini Tom Haye kemungkinan akan dipinang Liga Top Eropa, menurut saya kemungkinannya masih besar. Terlepas dari ketika dirumorkan ke Como, manajemen dari Como mengatakan bahwa Tom Haye adalah bukan kriteria kami. Itu hanya soal cocok dan tidak cocok saja, soal gaya permainan. Akan tetapi sebenarnya jika misalkan ada tim yang gaya permainannya sangat membutuhkan Tom Haye, bukan tidak mungkin pemain ini juga akan menjelma menjadi pemain yang baik. Meskipun usianya 28 tahun, tapi Tom Haye musim ini masih produktif secara menit bermain dengan torehan sekitar 2.600 menit di 32 pertandingan. Artinya ya setiap pertandingan hampir sekitar 80 menit dia bermain, dan ini usia 28 tahun masih se-energik itu. Ya saya pikir konsistensi Tom Haye di musim ini masih sangat bagus. Itu berkaitan dengan sedikit data berkaitan dengan Tom Haye. Statistik lainnya bisa kita lihat, Tom Haye menyumbangkan 4 gol pada musim ini, terus kemudian 4 assist, ya. Itu data primernya. Kalau kita hanya lihat sedikit itu, melihat data utama itu, memang peran Tom Haye tidak begitu besar terhadap Heerenveen. Tapi kalau kita melihat data yang lebih dalam,
sebenarnya ada catatan menarik yang harus kita berikan apresiasi terhadap peran yang satu ini, terhadap Heerenveen. Jadi kalau kita melihat successful passingnya, ya, passing yang sukses itu sebanyak 1539 selama 32 pertandingan. Artinya ya kalau dibagi 3 berarti ya rata-rata 30, ya, dibagi 30 rata-rata pemain ini passingnya sekitar 50 sampai 60 passing sempurna di setiap pertandingan. Jadi kita bisa bayangkan jika kompetisi Eredivisie dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia lebih kompetitif Eredivisie 1,5 kali lebih lipat, ya, maka sebenarnya dalam pertandingan Indonesia melawan Irak nanti Tom Haye berpotensi memberikan kontribusi passing yang akurat sebanyak ya 80 sampai 100 passing. Dan kalau itu tercipta, saya pikir penguasaan bola, efektivitas permainan Indonesia sangat bagus, terutama saat menyambungkan lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Dan pemain ini tidak ada yang lain selain Tom Haye. Gaya permainan ini di tim nasional Indonesia, seorang Ivar Jenner bukan tipikal Tom Haye. Terus kemudian kalau kemarin Nathan coba difungsikan gelandang bertahan juga, ini juga bukan tipikal yang sama seperti Tom Haye. Jadi peran Tom Haye ini menurut saya sangat krusial, sangat penting, dan jika kondisinya fit, saya yakin pemain ini juga akan menjadi starting 11 pada pertandingan Indonesia melawan Irak. Itu berkaitan dengan statistik passing. Terus kemudian passing akurasinya 84%. Jadi kalau kita bayangkan percobaan 10 passing, maka Tom Haye sukses 8 kali. Saya pikir persentase sukses sangat tinggi ini sebagai seorang pemain. Jadi ya passing kan ada passing yang mudah, misalkan passing ke belakang gitu kan ya, itu mudah. Akan tetapi passing di lini tengah dengan pressing tinggi, saya pikir dengan tingkat kesuksesan 84%, bekal yang sangat baik bagi tim nasional Indonesia jika seorang Tom Haye nanti dimainkan. Terus kemudian akurasi long ball-nya 184 selama musim ini. Jadi 184 umpan lambungnya sukses. Berarti kalau kita bagi 32 rata-rata ya 3. Kalau kita kalikan 1,5 berarti melawan Irak nanti ada potensi 5-8 passing umpan lambung yang sukses ke lini serang. Ini kan kontribusi yang luar biasa jika nanti memang benar-benar terjadi. 5-8 umpan lambung yang tepat akurasinya untuk lini serang. Jadi untuk Jakob Sayuri, Marcelino, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk siap-siap dimanjakan dengan umpan lambung sekitar 5-8 yang berpotensi ditorehkan Tom Haye pada pertandingan Indonesia melawan Irak. Terus kemudian yang menjadi menarik ini, asisnya memang hanya 4, akan tetapi chance created-nya itu 62. Chance created itu kalau kita bahasakan dengan mudah adalah umpan matang yang dieksekusi oleh rekan setimnya tapi tidak menjadi gol. Ya, umpan matang, potensi golnya ada, tapi saat ditendang ke gawang itu tidak menjadi gol. Itu sebanyak 62. Jadi dengan melihat itu, saya pikir kalau Sintayong selama ini memberikan gaya permainan yang efektif, one moment one goal, ya, ini menarik. Kalau kita coba bagi 32 dengan torehan 62 kali ini, berarti ya sekitar 2 kali. Dalam pertandingan rata-rata, dalam sebuah pertandingan Tom Haye di musim ini itu memberikan umpan matang kepada lini serang untuk menciptakan gol. Kalau kita coba kalikan 1,5, ya sekitar 3-5 umpan matang yang nanti harus bisa dieksekusi oleh pemain depan kita agar bisa tercipta gol. Jadi ini merupakan statistik yang luar biasa bagi Tom Haye sekelas tim nasional Indonesia saat ini. Karena sekali lagi
ini hanyalah satu-satunya yang berada di tim nasional Indonesia dengan segala macam kelebihan dan jam terbang seorang Tom Haye. Kalau kita lihat lagi statistik yang lain, maka successful crossingnya itu 44 kali dari 32 kali pertandingan ya. Jadi ya sekitar 2-3 kali Tom Haye akan bisa memberikan crossing, tapi kan memang pemain ini jarang bermain di lini sayap ya. Jadi kecilnya peran crossing Tom Haye ini bukan karena ketidakbisaan Tom Haye, akan tetapi memang positioningnya bukan sebagai sayap itu. Jadi jumlah kuantitinya tidak sebesar chance creatednya. Terus kemudian juga dribbling suksesnya 55,8% ya. Terus ya sentuhannya ada 2,2356. Saya pikir pemain ini bagus untuk lini tengah dan lini serang. Akan tetapi memang ada catatan yang agak buruk di pertahanan. Memang Tom Haye. Tom Haye itu memang sempurna di chance created-nya 94%, terus kemudian touch sentuhan terhadap bolanya ada di 96%, akan tetapi defensive action-nya itu hanya 53%. Artinya ya kalau melihat data ini bisa jadi Sintayong nanti akan membackup seorang Tom Haye dengan Nathan Cho yang akan bisa bermain di lini tengah sebagai gelandang bertahan untuk bisa melengkapi kelemahan dari seorang Tom Haye, karena ya defensifnya memang agak lemah, tapi jelajah bolanya bukan jelajah seorang Tom Haye-nya ya. Jadi Tom Haye ini bisa dibilang pemain yang agak malas dalam tanda kutip sprint, akan tetapi dia sebagai pembuka ruang yang baik, terus kemudian umpan passingnya akurat, long ball-nya oke, bola matang yang bisa diumpankan ke rekan timnya juga oke. Jadi salah satu faktor penting kenapa tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Vietnam, saya pikir statistik Tom Haye berbicara tentang hal itu. Jadi sekali lagi tim nasional Indonesia optimis menatap pertandingan melawan Irak dengan kehadiran seorang Tom Haye, dan saya juga optimis bahwa Indonesia akan mendapatkan hasil positif jika seorang Tom Haye ini dimainkan ya. Belum lagi nanti ketenangan Tom Haye di saat Jay Itzes main, terus kemudian umpan-umpan dari Tom Haye ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lini depan kita, baik seorang Marcelino, Ragnar Oratmangun, terus kemudian Jakob Sayuri atau Rafael Strijk ya. Ini akan menjadikan ketenangan tersendiri. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Yesus Savas ya, pelatih Irak, itu ya sangat logis. Tim nasional Indonesia berbahaya jika di dalamnya ada seorang Jay Itzes di lini depan, di lini tengah ada Tom Haye, dan di lini depan ada Ragnar Oratmangun. Jadi pemain itu yang ternyata bisa membuka atau meningkatkan kualitas permainan tim nasional Indonesia. Bisa jadi nanti jika ketambahan seorang Kelvin Verdong akan menambah lagi kompak di lini pertahanan. Ada Sandy Walsh di kanan, Sain Patinwan di kiri, atau Kelvin Verdong, ada Arhan juga. Jadi pilihannya sangat banyak sekali. Ini tim nasional Indonesia sangat optimis menatap pertandingan melawan Irak, dan tentu saja full senyum. Saya katakan berkali-kali full senyum. Kenapa? Karena ya kans untuk lolos ke putaran 3 sangat besar. Dengan komposisi pemain yang ada hari ini, ya tim nasional Indonesia layak menang dan layak lolos ke putaran ketiga ya. Demikian berkaitan dengan data statistik seorang Tom Haye, dan sekali lagi saya bilang, jika ada orang yang mengatakan data statistik tidak penting, maka saya kurang sependapat tentang itu, karena dimanapun juga, dalam bidang apapun juga, termasuk sepak bola hari ini, sepak bola modern, data statistik menjadi penting. Jadi data ada dua,
data kualitatif, data kuantitatif. Data kualitatif di bidang sepak bola adalah pandangan mata yang ketika kita lihat nonton 90 menit apa yang bisa kita lihat, kita rasakan dari sisi emosional dan sebagainya. Dan itu akan bisa merekam atau memberikan penilaian kita terhadap hal yang tidak bisa dicatatkan di dalam data statistik. Kemudian di data statistik itu adalah bagian dari data kuantitatif, data number, angka, yang kemudian jika dipadukan kualitatif ini dengan kuantitatif, maka akan menjadi data yang sempurna sebagai dasar pengambil keputusan seorang pelatih, manajemen, PSSI, dan sebagainya untuk bisa memberikan atau menciptakan sebuah timnas yang keren dan kompetitif di kemudian hari. Demikian informasi ini, kita akan update lagi perkembangan tim nasional Indonesia melawan Irak bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.